Haleluya Yesus. Terima kasih melalui pujian ini kami diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan ketika Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kami ada saat pagi hari ini, kami pakai hidup kami untuk belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Untuk kami setia mencari dan beribadah kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami tidak berdaya lagi, kami tidak mampu berbuat apa-apa buat Tuhan. Sebab itu mampukan kami anak-anak-Mu di hari-hari ini. Mampukan kami untuk hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk kemuliaan akan nama-Mu. Dan ajari kami untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan beri dengan baik. Dan hidup kami, hidup yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Dan Engkau akan datang pada saat pagi hari ini. Engkau akan berbicara. Engkau akan berfirman bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu pagi ini. Kami jemaat-Mu siap mendengar. Oleh sebab itu jamah hati kami, jamah pikiran kami. Supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Dan firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Hamba-Mu yang Kau akan pakai menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi penyambung lidah Allah bagi jemaat-jemaat pagi ini. Urapi hamba-Mu. Hikmat marifat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Pewahyuan yang selalu baru turun atas hamba-Mu. Sehingga Kau pakai kami hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat GBD Telaga Kasih saat pagi hari ini. Terima kasih. Dan kami mau sambut berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Saat pagi hari ini kita sangat-sangat bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah dan kemurahannya. Puji Tuhan, kita akan langsung saja membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nanti kita akan membaca secara bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita baca dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya ambil judul khotbah saya pagi hari ini, kasih Allah teramat besar. Siapa yang di sini mengakui bahwa kasih Allah itu teramat besar bagi setiap kehidupan kita? Kita semua mengakui bahwa kasih Allah begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu mengasihi setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Saya tadi merinding cukup sangat ya ketika lagu pujian hidup ini adalah kesempatan. Benar Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Pujian tadi mengingatkan kita untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Untuk menggunakan kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan begitu besar mengasihi setiap kehidupan kita. Sampai apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tinggalkan tahtanya. Tinggalkan kerajaan sorga yang begitu mulia untuk turun ke dunia. Ngapain kok Tuhan susah-susah turun ke dunia
menjelma menjadi manusia. Harus dikandung dulu oleh Maria, harus mengalami proses melahirkan. Dan ketika mengalami proses melahirkan, tidak ada tempat untuk Yesus lahir. Dikatakan untuk menaruh kepalanya aja tidak ada. Di tempat, di kandang domba yang hina. Ngapain kok Tuhan susah-susah? Kenapa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Karena begitu besarnya kasih Tuhan atas hidup kita, amin. Karena begitu besarnya Allah mengasihi setiap kehidupan kita, mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Oleh sebab itu dia mau turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Supaya apa? Dikatakan supaya kita diselamatkan. Begitu besar pengorbanan Tuhan. Ketika Yesus ada di dunia, pengorbanan demi pengorbanan Yesus, dia lahir di kandang domba di tempat yang hina. Lahir di keluarga yang bukan siapa-siapa. Yusuf bukan siapa-siapa, dia adalah seorang tukang kayu. Kenapa kok Yesus tidak turun ke dunia? Ada dalam kandungan seorang yang mungkin luar biasa, kaya raya, terpandang mungkin, kenapa tidak? Bisa dilakukan? Bisa. Tapi benar-benar Yesus mau memberikan teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia benar-benar memberi teladan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita melihat, mengerti betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dia tinggalkan tatanya yang mulia ada di dunia, yang pada waktu itu dia tidak punya apa-apa. Semua dilakukannya karena dia begitu mengasihi kehidupan kita. Sampai dia mati di kayu salib. Bukankah itu karya kasih Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita? Dia menanggung setiap dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita orang-orang yang percaya diselamatkan. Katakan amin. Kalau Yesus, dia tidak mau turun ke dunia, tidak menjelma menjadi manusia, dan dia tidak akan pernah disalibkan, dan dosa-dosa kita tidak akan pernah diampuni. Tetapi ini yang harus kita benar-benar ingat, karena begitu besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Kasih Yesus itu teramat besar. Yesus datang ke dunia, tujuannya untuk apa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Tidak neraka yang menjadi bagian kita, tetapi karena pengorbanan Yesus yang luar biasa itu, sorga, kerajaan sorga yang mulia itu yang menjadi milik bagian kita anak-anak. Siapa kita Bapak Ibu? Kita adalah debu, kita tidak ada artinya apa-apa sebenarnya. Kita orang yang penuh dengan dosa, tetapi Allah itu begitu mengasihi hidup kita. Dia begitu mengasihi kita. Sehingga apa? Dia menyelamatkan hidup kita. Dan saat pagi hari ini kita adalah orang-orang yang percaya. Semua karena apa? Karena karya Tuhan. Amin. Karena ada kelahiran Yesus. Sehingga apa? Saya dan Bapak Ibu Saudara saat ini orang-orang yang mendapatkan jaminan keselamatan itu. Kita orang-orang yang percaya, yang sudah terima kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Apa Bapak Ibu respon kita terhadap kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita? Dia sudah memberikan kasih-Nya yang besar. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Harta kekayaan kita? Apa yang kita miliki? Semuanya tidak dapat membalas kasih Tuhan dalam hidup kita. Apa yang dapat kita lakukan? Sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan,
Karena Tuhan sudah turun ke dunia, menjelma menjadi manusia dan menyelamatkan hidup kita. Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Dengan kasih-Nya yang begitu besar, apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan? Yang pertama, dengan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita membuka di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kalau kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya, ini adalah kisah tentang orang-orang Majus dari timur. Ketika kelahiran Tuhan Yesus, orang-orang Majus mendengar bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu sudah dilahirkan. Kita mau melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk menerima kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan orang-orang Majus. Di ayat-ayat sebelumnya, ketika mereka mendengar kabar tentang kelahiran Yesus, mereka pergi. Mereka pergi dari timur menuju Yerusalem untuk mencari bayi Yesus. Orang-orang Majus, mereka mau meresponi akan kelahiran Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan mereka datang untuk mencari bayi Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, untuk kita meresponi bahwa kita sudah terima kasih Tuhan yang begitu besar, yang harus kita lakukan adalah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang dilakukan oleh orang Majus, mereka memberi hidup mereka untuk apa? Untuk datang mencari bayi Yesus. Itu bukan hal yang mudah dan tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Toh nyatanya hanya orang Majus yang ketika mendengar mereka dapat meresponi dan mereka pergi mencari bayi Yesus. Kita lihat juga ya apa yang dilakukan orang Majus ketika mendengar dan mereka mencari Yesus. Dan akhirnya mereka dengan perjalanan yang luar biasa. Kalau kita hanya baca Alkitab gitu ya, cerita ini kayaknya mencari terus dapat gitu ya. Kita tidak tahu proses orang Majus ketika mereka ingin mendapati Yesus. Mereka harus berjalan di lembah-lembah, mungkin di bukit-bukit, di batu-batu yang terjal mungkin. Mereka mungkin di tengah jalan mereka kehausan, kelaparan. Dan banyak hal mungkin bahaya ada di depan mereka. Tapi mereka mengambil tindakan yang luar biasa. Mereka memberi yang terbaik. Mereka mempersembahkan hidup mereka untuk mencari Yesus. Mereka harus berkorban waktu. Ngapain kok susah-susah harus cari bayi Yesus? Orang-orang Majus itu meninggalkan keluarganya dengan waktu yang cukup lama untuk mereka berjalan untuk mencari Yesus. Kalau orang berkata ngapain buang-buang waktu. Tapi orang Majus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan hidupnya untuk melangkah mencari Yesus. Memberikan waktunya untuk datang mencari Yesus. Bahkan ketika sudah sampai bertemu dengan bayi Yesus, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus? Mereka memberi persembahan yang terbaik. Melalui harta mereka, emas, kemenyan, dan mur dipersembahkan kepada bayi Yesus. Bapak kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat orang-orang Majus, mereka sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya tadi pagi masak ya, saya agak ngeregel gitu.
Pak Timo berkata, yang Mas Damar sudah sampai. Karena tadi dari Purworejo. Dan nanti setelah melayani, setelah latihan, balik lagi ke Purworejo. Sayang Tuhan, ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mas Damar dari Purworejo ke sini pakai mobil Innova, membutuhkan solar yang banyak. Harus meluangkan waktu yang sangat luar biasa untuk datang di tempat ini. Mengeluarkan tenaganya nyetir itu ndak enak, walaupun saya ndak bisa nyetir, ndak bisa ngerasain nyetir. Saya dibonceng tok ya awak loro kabeh kok toh, karena saya ngerem terus ya toh. Sing ngerem bukan Pak Timo tapi saya. Saya ngerti rasanya di mobil tuh nyetir ndak enak dari Purworejo ke sini. Saya tahu Mas Damar sudah melakukan bagiannya. Dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ngapain? Kalau cuma pandang Pak Timo, Bu Linda dan jemaat, ngapain susah-susah dari Purworejo sampai sini? Nanti pulang lagi Purworejo. Tapi saya percaya, karena Mas Damar tahu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hidupnya, waktunya, tenaganya, bahkan keuangannya, hartanya diberikan bagi Tuhan. Bapak kasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan dengan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Kalau kata memberi yang terbaik bagi Tuhan itu bukan hanya melulu harta kita, bukan. Itu penting buat pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan membutuhkan harta kita. Dan kita akan menyambut Natal. Kita butuh harta dari Bapak Ibu, butuh. Supaya apa? Natal kita berjalan dengan baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, lebih dari itu, apapun yang kita bisa kerjakan, lakukan untuk Tuhan, lakukanlah selagi kesempatan itu ada. Sebagai apa? Sebagai tanda kita membalas besarnya kasih Tuhan. Lewat apapun yang menurut kita yang terbaik, sebenarnya itu belum bisa untuk membalas kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Tetapi kita, anak-anaknya, berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita. Berikan yang terbaik melalui hidupmu kepada Tuhan. Hidup yang berkenan, hidup yang kudus, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Berikan waktumu untuk Tuhan. Jangan kita sibuk oleh urusan-urusan dunia ini. Kalau kita menuruti urusan-urusan yang ada dunia ini, tidak akan habis dan tidak akan cukup waktu. Nek bisa sehari itu 48 jam, tidak 24 jam, nek bisa. Tidak akan habis kalau ngurusi urusan dunia. Tetapi kita diingatkan untuk kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Hari Minggu ada ibadah raya. Berikan waktu kita yang terbaik. Untuk apa? Untuk Tuhan. Ngurusi kerjaan, ngurusi bisnis, tidak akan pernah habis. Kapan kita akan memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan? Selagi kesempatan Tuhan beri bagi kita, berikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa aku begitu mengasihi Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah beri. Amin. Karena tiba waktunya ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat apa lagi Bapak Ibu? Lewat hidup kita, lewat waktu kita, lewat tenaga kita. Mungkin kita tidak punya harta kekayaan, kita dapat persembahkan di rumah Tuhan. Tetapi kita punya tenaga, kita punya kekuatan untuk kita berikan bagi Tuhan. Amin. Dekor butuh kekuatan. Saya lihat beberapa hari Bapak Gembala tak tek motong apa? Bambu geraji yang pegel. Napa? Pijet tiang. Karena kan tidak pernah pegang geraji itu, pegangnya firman Tuhan gitu ya. Kemeng. Tapi apa? Kita
Sebagai hamba Tuhan hanya bisa memberikan mungkin tenaga kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun mungkin capek, kesel. Bapak Gembala dan jemaat semuanya lakukan semua untuk Tuhan. Amin. Jadi singer butuh tenaga, butuh nyanyi ngotot-ngotot gitu loh sampai gulune, butuh tenaga. Main musik butuh tenaga, butuh ngene-ngene ki kemeng. Saya pernah belajar keyboard reka itu, saya kepengen bisa semuanya reka les keyboard. Apa yang terjadi karena saking semangatnya toh, setiap hari gini-gini malam itu toh, karena lesnya tuh sore malam gini terus sampai pokoknya lanyah gitu reka. Apa yang terjadi Bapak Ibu, pagi-pagi jari saya kaku semua kayak gini loh Bapak Ibu. Bangun-bangun tuh jari kayak gini, tak lurus ke raisa, tak tekok kayak gini ngejejer gini. Akhirnya wes ora iso keyboard ya wis lah wis. Apa kayak gini kok kemeng sakit. Mereka pengen main keyboard dan saya bisa ngerasain kalau main gini itu butuh tenaga. Dalam pelayanan apapun yang kita berikan kepada Tuhan butuh tenaga, dan berikanlah tenaga kita untuk melayani Tuhan. Amin. Hari-hari ini banyak harus kita kerjakan, banyak harus kita persiapkan untuk kita menyambut Natal. Nanti ibu-ibu semua yang masak butuh tenaga ekstra. Mungkin begadang sampai malam, pagi-pagi semelek moto masak meneh. Butuh tenaga, tetapi berikan tenaga kita untuk melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sing bersih-bersih gereja Bu Roma butuh tenaga, nyapu, ngepel, ngerete kursi itu butuh tenaga loh. Padahal Bu Roma tuh tangannya sakit, tapi dilakukan oleh Bu Roma karena apa? Dengan kekuatan, dengan tenaga yang ada, Bu Roma memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita semua yang ada saat pagi hari ini berikan yang terbaik kepada Tuhan lewat tenaga kita. Amin. Lewat hidup kita beri yang terbaik, hidup yang menyenangkan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Lewat waktu kita beri yang terbaik. Berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sampai Tuhan disingkirke, jangan sampai Tuhan diselimpeke karena kita mengurusi urusan-urusan dunia ini. Tetapi berikan waktu yang terbaik untuk engkau mencari dan beribadah kepada Tuhan. Dan berikanlah tenagamu sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus, mereka berangkat dari timur ke Yerusalem butuh tenaga yang ekstra. Dan kita lihat orang-orang Majus, apalagi ketika mereka ketemu dengan bayi Yesus, mereka memberikan korban persembahan emas, kemenyan dan mur. Mereka memberi yang terbaik untuk dalam harta mereka. Dan saat pagi hari ini, Natal kita dananya belum tercukupi ya Pak Timo ya. Belum ya, bendara belum komplit ya. Butuh berapa juta lagi untuk perayaan Natal kita bisa terlaksana dengan baik. Biarlah melalui harta kekayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kata terbaik itu bukan melihat nominal, bukan. Oh aku kayak persembahan 5 juta itu yang terbaik. Lah sedangkan aku isone kursi ketewu berarti yang terbaik. No. Yang terbaik di hadapan Tuhan kita memberikan dengan sepenuh hati, dengan kerelaan, dengan niat bahwa kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Jadi berapapun nominal yang kita berikan kepada Tuhan, kalau itu dari dasar hati kita dan kerinduan kita, itu yang terbaik. Amin. Jangan terus kayak konco-koncoku nganune Natal lah kayak kok aku sithik isone. Kalau itu yang terbaik, berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga apa? Pekerjaan Tuhan tepat ini, Natal kita boleh terlaksana. Dan siapa yang dimuliakan? Tuhan Yesus yang dimuliakan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, biarlah kita saat pagi hari ini diingatkan oleh kasih Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sebenarnya saya ada satu poin lagi, tapi karena berhubung waktu, karena sebentar ada penyerahan anak, saya ambil satu poin, dan poin selanjutnya nanti mungkin bisa diteruskan oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang
datang saat pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih Yesus itu begitu besar dalam hidup kita. Kita melalui Natal ini kita diingatkan bayi Yesus yang lahir. Bukan hanya sekedar lahir, tetapi Tuhan membawa misi yang luar biasa, yaitu untuk apa? Membawa keselamatan bagi umat manusia, bagi orang-orang yang percaya. Dan berterima kasihlah dan bersyukurlah kalau hari ini kita adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang terima kasih Tuhan yang begitu besar itu dalam hidup kita. Amin. Itu anugerah Bapak Ibu Saudara, itu kemurahan kasih Tuhan yang luar biasa. Lihat orang di luar sana, mereka belum percaya Yesus, mereka belum kenal Yesus, mereka belum terima kasih Yesus itu. Bahkan mungkin keluarga kita di sekitar kita, lihat keluarga saya sendiri belum ada yang percaya Yesus. Padahal saya berdoa ketika saya percaya kepada Yesus, saya berdoa membawa keluarga sampai detik hari ini mereka belum ada yang percaya Yesus. Di situ saya mengerti bahwa keselamatan yang Tuhan beri itu anugerah. Dan semuanya diberikan. Oleh sebab itu kita yang sudah terima anugerah keselamatan itu, yang sudah terima kasih Tuhan yang luar biasa itu, bersyukurlah. Bersyukurlah. Dan berilah yang terbaik Tuhan lewat hidup kita. Bila hidup kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita menyenangkan hati Tuhan, hidup kita benar berkenan di hadapan Tuhan, kasih Allah itu sudah akan selalu dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Ada lagu pujian, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Pujian ini berkata, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Kenapa? Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, karena Tuhan sudah mengasihi kita, apa yang dapat kita lakukan buat Tuhan selain kita memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat hidup kita, lewat waktu kita, lewat tenaga kita, lewat harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang terbaik menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga melalui hidup kita, melalui apa yang kita kerjakan dan lakukan, hati Tuhan disenangkan. Allah di sorga bersorak-sorai. Allah di sorga, dari sorga memandang kepada umat-umatnya. Yesus bersorak-sorai karena ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tetap ada di dalam kasih-Nya, percaya dan belajar memberi yang terbaik. Sehingga pengorbanan Yesus, kelahiran Yesus, bahkan kematian Yesus di kayu salib, semuanya tidak sia-sia, tetapi mendatangkan berkat, mendatangkan keselamatan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, buat kelahiran-Mu, buat pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau di hari Natal ini dan seterusnya Tuhan. Terima kasih, kami mau masuk dalam sakramen
untuk penyerahan anak yang dianjurkan oleh gereja kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang akan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, saya akan memanggil anak dan orang tua yang akan diserahkan pagi hari ini. Ada 3 anak yang akan diserahkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah adik Felicia Helsa Raharja. Ada? Mana? Oh, masih di sekolah minggu ya. Tolong dipanggilkan. Lalu yang kedua, anak dari Bapak Kristanto dan Ibu Deborah. Nah, kedua Mas Paib dan Deborah bisa maju ke depan dengan anaknya di bawah dan di pangku di sebelah sana. Mas Peter, lalu yang kedua yang akan diserahkan kepada Tuhan pagi hari ini, yaitu adik Sam Aprilio Wijaya, anak dari Bapak Adi Eldamar Kurniawan dan Ibu Teti Dwijayati Suharso. Lalu yang ketiga yaitu Jocelyn Kinanti Putri Andante ya. Wah, jenengannya apik banget saudara ya. Sampai meh ngucapke keliru-keliru. Ya, semoga nanti tidak keliru ya. Nama ayah Adi Mas Aldi Eldamar Kurniawan dan Ibu Teti Dwijayati Suharso. Bisa maju ke depan dan duduk di sana untuk mendengarkan dasar-dasar firman Tuhan terlebih dahulu. Bisa di sana yang mau diserahkan sama keluarganya, Bapak, Ibu, dan anak, mari. Menjadi dasar Gereja Pantai Kosta ada yang namanya sakramen penyerahan, tapi ini bukan sakramen yang dimaksud seperti perjamuan kudus dan baptisan air, tetapi ini bagian daripada dogma atau doktrin Gereja Pantai Kosta dan gereja-gereja Bethel atau gereja-gereja aliran karismatik yang lain. Dasarnya adalah bahwa anak itu pemberian Tuhan yang dianugerahkan melalui pernikahan. Makanya saya menganjurkan kalau konseling pranikah, jangan menunda anak atau KB sebelum malam pertama itu sudah KB, itu tidak boleh. Jadi kalau bisa malam pertama itu adalah buah sulung, covenant yang dianugerahi Tuhan, sehingga lahirlah seorang anak sulung. Ya, itu penting sekali. Jadi anak itu adalah pemberian Tuhan, maka kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Hasil dari pernikahan yang kudus. Anak-anak juga disebut milik pusaka Allah. Jadi jangan menyakiti hati anak-anak, karena anak-anak itu adalah milik pusaka Allah. Yang ketiga, GPDI percaya bahwa anak-anak adalah pewaris kerajaan Allah. Ya, pewaris kerajaan Allah. Yang keempat, anak-anak merupakan bagian daripada rencana keselamatan Allah. Nah, itu yang dimiliki oleh gereja kita. Lalu dasar-dasar contoh-contoh di Alkitab yang sudah diserahkan. Samuel setelah disapih, dia dibawa orang tuanya ke rumah Tuhan di Shilo, lalu di sana diserahkan kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 28.
Saya tidak bacakan ayatnya supaya tidak lama. Jadi 1 Samuel 1:28 itu di situ kisah Hana menyerahkan Samuel di rumah Tuhan, di gereja kalau sekarang, diserahkan kepada Tuhan supaya diberkati hidupnya. Lalu terus berjalan maju Alkitab itu, dalam perjanjian baru, bayi Yesus itu dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Itu ada di Lukas 2 ayat 22. Lalu pada masa pelayanan Yesus, ya, pada masa Yesus sendiri diserahkan oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria. Lalu setelah Yesus dewasa, dalam pelayanannya 3,5 tahun, juga ada orang tua yang membawa anak-anak itu kepada siapa? Kepada Yesus untuk diserahkan. Ya, saya baca karena ini dasarnya. Saya membacanya dari Injil Markus, yang Injil Markus, karena semua 3 kitab Injil itu menulis. Yohanes yang tidak menulis kalau nggak salah. Tapi 3 kitab, Matius, Markus, Lukas itu menulis tentang penyerahan anak ini. Ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Artinya murid-murid melarang orang tua membawa kepada Yesus. Tapi Yesus marah pada waktu itu di ayat-ayat berikutnya. Sehingga anak-anak itu dibiarkan datang. Orang tua membawa kepada Yesus. Lalu setelah dibawa kepada Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan ia memberkati mereka. Jadi Bapak Ibu, itu dasar-dasar Alkitab untuk penyerahan anak kita kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya belum diserahkan kepada Tuhan, silahkan diserahkan kepada Tuhan. Hari ini ada 2 keluarga dan 3 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan.